selalu setia dalam hidupku selama-lamanya. Sepasti fajar merekati setiap pagi. Tuhan selalu pasti dalam hidupku selama-lamanya. Sepasti hujan turun memberkati. Baik adik-adik, itu tadi hal-hal yang perlu diperhatikan. Untuk memulai ibadah kita, Kak Cia dan Kak Desta mau ajak adik-adik yang ada di rumah bangkit berdiri. Kita mau senam. Senam apa Kak? Senam Roma 6 ayat 23. Oke, semuanya kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita mau senam Roma. Ikutin kakak ya. 1, 2, 3. Kiri, 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 kanan, kiri. 1, 2, 3. Upah dosa ialah maut, upah dosa ialah maut. Lihat bahayanya datang, lihat bahayanya datang. Tak perlu kita takut, tak perlu kita takut. Anugerah Allah hidup yang kekal, anugerah Allah hidup yang kekal. Roma 6:23, Roma 6:23. Katakan yang akan terjadi, katakan yang akan terjadi. Hidup mati, hidup mati hidup. Nah adik-adik, sekarang tiba saatnya untuk kita berdoa. Bagaimana sikap doanya adik-adik? Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita satu di dalam doa. Ya Bapa, terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu ya Tuhan. Sekarang kami hadir di sini untuk beribadah ya Tuhan. Tolong Kau berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik adik-adik, masih semangat? Masih Kak. Sekali lagi, masih semangat? Masih Kak. Kalau masih semangat, Kak Cia undang adik-adik yang ada di rumah untuk bangkit berdiri. Bisa ajak mamahnya, kakaknya, atau tantenya. Kita mau ngangkat pujian Kak, dengan judul Dalamnya hatiku jadikanlah musik. Adik-adik masih tetap berdiri ya. Nah sekarang kita akan mengangkat puji-pujian kita dengan medley, dengan lagu Mari Kita Bergembira dengan Dalam Yesus Kita Bersaudara. Mari kita
bergembira, puji nama Tuhan. Dunia ini pun bergema, puji haleluya. Mari kita bergembira dalam nama Tuhan. Hilang sudah duka lara, ganti sukacita. Ku memuji Tuhan, puji haleluya. Ku memuji Tuhan, puji haleluya. Mari kita bergembira, puji nama Tuhan. Dunia ini pun bergema, puji haleluya. Mari kita bergembira dalam nama Tuhan. Hilang sudah duka lara, ganti sukacita. Ku memuji Tuhan, puji haleluya. Ku memuji Tuhan, puji haleluya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersahabat. Dalam Yesus kita bersahabat. Dalam Yesus kita bersahabat. Dalam Yesus kita bersahabat, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersahabat. Sekali lagi. Dalam Yesus kita bersahabat. Dalam Yesus kita bersahabat. Dalam Yesus kita bersahabat, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersahabat. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekali lagi. Dalam Yesus kita bersaudara. Baik adik-adik, sekarang tiba waktunya untuk kita mengumpulkan persembahan kita sebelum pisah kelas yang akan dipimpin oleh Nikita dari SPR. Nah, sekarang tibalah saatnya untuk kita mengumpulkan persembahan. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, mari sama-sama kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapa, kembali lagi kami ke hadirat-Mu. Pada saat ini kami ingin mengumpulkan sebagian dari yang kami punya. Berkati persembahan ini ya Tuhan, agar berguna bagi pelayanan-Mu dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu aku berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, seperti sebelumnya, jangan lupa untuk menyiapkan sebuah amplop
untuk persembahan dan jangan lupa ditulis tanggal, bulan, dan tahunnya. Untuk mengiringi persembahan kita pada hari ini, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Persembahan Tuhan Punya. Dimanapun kalian berada, apa kabar kalian sekarang? Wah, Kak Esther harap kabar kita semua selalu dalam keadaan sehat dan luar biasa. Yeay. Oke adik-adik, Kak Esther mengucapkan terima kasih buat kalian karena masih setia sampai minggu ini untuk mengikuti ibadah online kita. Walaupun kita laksanakan secara jarak jauh, kalian tetap setia menunggu ibadah online setiap hari Minggu. Itu Kak Esther acungin jempol. Tuhan Yesus pasti senang sekali. Oke, Kak Esther juga mau mengucapkan terima kasih nih buat liturgos kita pada minggu hari ini. Ada Kak Cia dan Kak Desta dan juga Kak Nikita. Wah, walaupun kakak-kakaknya ini sedang sibuk-sibuknya belajar mempersiapkan kelulusan, tetapi untuk Tuhan tetap nomor satu, luar biasa. Semoga apa yang dicita-citakan boleh dicapai dengan pertolongan Tuhan Yesus saja. Oke adik-adik, sekarang juga Kak Esther mewakili guru-guru sekolah minggu Gereja Gloria dari semua kelas ingin mengucapkan selamat ulang tahun buat kalian anak-anak sekolah minggu dan kakak-kakak remaja maupun juga guru-guru sekolah minggu atau orang tua murid SHM atau SPR yang berulang tahun mulai hari ini tanggal 28 Februari sampai 6 Maret 2021. Wah, senang dong dengan bertambahnya usia kalian. Kita semua berharap kalian bisa semakin dewasa dalam segala hal dan menyenangkan hati Tuhan setiap saat. Tuhan Yesus memberkati ya. Oke adik-adik, tidak bosan-bosannya Kak Esther, orang tua, pemerintah mengingatkan kepada kita semua untuk mematuhi protokol kesehatan karena kita masih berada di dalam pandemi COVID-19 untuk menjaga kesehatan kita dan orang lain. Mari adik-adik semuanya, apabila kalian keluar rumah atau beraktivitas di luar, kalian wajib memperhatikan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kita simak yuk. Virus corona telah menyebabkan kasus infeksi di sebagian besar negara di dunia, termasuk Indonesia. Wajar jika kita merasa khawatir akan terinfeksi virus itu karena penularannya yang sangat cepat. Namun, kita bisa mencegah penyebaran virus corona ini dengan 5 langkah mudah berikut. Pertama, biasakan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir minimal 40 detik atau gunakan cairan pembersih tangan berbasis alkohol 60%. Kedua, hindari menyentuh mata, mulut, dan hidung yang merupakan pintu masuk virus ke tubuh kita. Ketiga, jika Anda batuk dan bersin, tutuplah mulut dengan lengan bagian dalam atau tisu dan gunakan juga masker. Keempat, hindari kerumunan atau kegiatan yang melibatkan banyak orang. Jaga jarak 1 meter atau lebih dengan orang lain. Kelima, jika Anda punya gejala infeksi virus corona, segera hubungi hotline 119 extension 9. Dengan ini, Anda telah membantu pemerintah dan petugas kesehatan bekerja lebih efektif melawan COVID-19. Yang terpenting, tetap tenang dan jangan panik dalam menghadapi pandemi virus corona. Selalu jaga kesehatan dan lakukan kegiatan bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah. Ayo cegah penyebaran virus, dan disiplin diri adalah kunci keberhasilan melawan COVID-19. Nah adik-adik, itu dia tadi protokol kesehatan yang wajib kita patuhi demi keselamatan kita bersama. Terlepas dari protokol kesehatan tadi, yang paling penting, yang paling utama untuk kita sebagai anak-anak Tuhan, yaitu kita harus
Dukung doa satu sama lain. Benar sekali. Jangan lupa bahwa dalam doa kalian semua supaya pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Adik-adik, di sini juga Kak Esther mau informasikan bahwa kegiatan kita di seksi pelayanan anak dan remaja di tahun 2021 ini sebagian besar kita lakukan dari jarak jauh atau dari rumah saja. Tentunya dong, seksi pelayanan anak dan remaja walaupun di masa pandemi tetap mempunyai kegiatan. Karena anak-anak Tuhan itu kan selalu semangat dalam keadaan apapun, ya enggak? Oh iya adik-adik, ada lagi informasi yang Kak Esther lupa sampaikan kepada kalian. Mengingat kalian sudah naik kelas. Jadi yang dulunya di TK sekarang sudah di SD, artinya dia dari kelas PAUD naik ke kelas kecil. Adik-adik yang sudah duduk di kelas 3 dan 4, artinya adik-adik sudah di kelas tengah. Ya, dan adik-adik yang sudah naik ke kelas 5 ataupun yang baru naik kelas 1 SMP, kalian masih bisa berada di grupnya kelas besar. Ya adik-adik ya. Jadi itu Kak Esther umumkan secara online dulu untuk adik-adik bisa pindah ke kelas masing-masing sesuai kelas kalian saat ini. Nah, oke adik-adik, sekarang kalian sudah tahu kelasnya di mana kan? Tiba saatnya kita untuk pisah kelas. Ya, ada kelas PAUD, kelas kecil, kelas tengah, kelas besar, dan kakak-kakak remaja. Persiapkan diri kalian, mari kita mulai ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sepasti fajar merekati setia, selalu pasti dalam hidupku selama-lamanya. Halo adik-adik semua, apa kabarnya nih? Nah, kakak yakin adik-adik di rumah pasti sehat semua. Sebelum kita memulai ibadah kelas kecil pada minggu pagi hari ini, kita angkat satu pujian dengan judul Tegak dan Katakan Kau Cinta Yesus. Tegak dan katakan kau cinta Yesus. Tegak dan katakan kau cinta Dia. Dia mau tahu apakah kau cinta Dia. Jongkok dan bisikan kau cinta Yesus. Jongkok dan bisikan kau cinta Dia. Dia mau tahu apakah kau cinta Dia. Lompat dan teriakan kau cinta Yesus. Lompat dan teriakan kau cinta Dia. Dia mau tahu apakah kau cinta Dia. Dia mau tahu apakah kau cinta Dia. Dia mau tahu apakah kau cinta Dia. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini, kita bersatu di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih atas berkat-Mu di sepanjang malam tadi. Hingga pagi hari ini kami dapat kembali bangun dan merasakan nafas segar yang telah Engkau berikan. Tuhan, sekarang kami ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tolong kiranya Engkau urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar apapun cerita yang kami dengarkan hari ini dapat kami dengarkan dan kami simpan di dalam hati kami masing-masing. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, senang gak kalau mendengarkan bunyi alat musik? Atau mendengarkan orang bernyanyi? Ya pasti senang dong, karena kita diberikan Tuhan telinga untuk mendengar dan juga lidah untuk berbicara. Tapi
tidak semua orang adik-adik bisa mendengarkan dan juga berbicara. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang spesial yang harus belajar tanda-tanda untuk mengerti apa yang sedang dibicarakan. Orang yang tidak dapat mendengarkan disebut tuli, sedangkan orang yang tidak dapat berbicara disebut sebagai bisu. Nah, hari ini kita akan mendengarkan bagaimana Tuhan Yesus dapat menyembuhkan orang yang tuli dan juga bisu. Kira-kira seperti apa ya ceritanya? Adik-adik, penasaran nggak? Nah, kalau adik-adiknya penasaran, langsung saja kita mendengarkan ceritanya. Shalom adik-adik semuanya, apa kabar? Pasti luar biasa semua dong. Hari ini Kengga yang akan bercerita adik-adik tentang Tuhan Yesus menyembuhkan seorang bapak yang tuli dan bisu. Ayo, mau tahu ceritanya gimana? Ayo semua duduk yang rapi dan jangan ribut ya. Mari kita saksikan ceritanya bersama-sama. Komik Alkitab Anak. Tuhan Yesus menyembuhkan orang tuli. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru. Kitab Markus pasal 7 ayat 31 sampai 37. Suatu hari, Tuhan Yesus sedang berjalan pergi ke Danau Galilea. Di situ ada orang yang tuli tidak bisa mendengar dan gagap susah bicara. Tiba-tiba orang-orang lain melihat dan merasa kasihan kepada orang tuli dan gagap itu. Lalu mereka membawa orang tuli dan gagap itu kepada Tuhan Yesus. Mereka memohon agar Tuhan Yesus meletakkan tangannya ke atas orang tuli dan gagap itu. Kemudian Tuhan Yesus membawa orang tuli dan gagap itu ke tempat yang sepi. Tuhan Yesus memasukkan jarinya ke telinga orang itu. Dan Tuhan Yesus meludah dan meraba lidah orang sakit itu. Tuhan Yesus melihat dan menengadah ke langit lalu menarik nafas. Tuhan Yesus berkata kepada orang sakit itu, "Efata," yang artinya terbukalah. Maka sembuhlah orang itu dan bisa mendengar. Mulutnya juga sembuh sehingga bisa berbicara dengan baik. Orang-orang lain takjub dan tercengang melihat mujizat itu. Orang-orang lain itu memuji Tuhan dan memberitahu mujizat itu kepada orang banyak. Ayat hafalan, bagi Allah segala sesuatu mungkin. Kitab Matius pasal 19 ayat 26.
Baik adik-adik, itu dia tadi cerita dari Kak Inga hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengar cerita dari Kak Inga. Nah adik-adik, sebelum kita menutup ibadah kita pada hari ini, mari kita nyanyikan satu pujian dengan judul Dengar Dia Panggil Nama Saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Musik. Adik-adik, tibalah saatnya untuk kita berdoa. Bagaimana sikapnya adik-adik? Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita satu di dalam doa. Ya Allah Bapa, terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu ya Tuhan. Kau telah memberkati kami dalam ibadah kami tadi ya Tuhan. Tuhan, tolong Kau berkati kami hari lepas hari ya Tuhan. Kau berikan kami kesehatan, kekuatan selalu ya Tuhan, agar kami dapat menjalani hari kami dengan baik ya Tuhan. Inilah doa permohonan kami ya Tuhan, yang kami haluskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selesai sekolah minggu, mari kita pulang. Bye-bye, bye-bye. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.